Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 101. Aku tidak akan lari darimu. Bukankah itu Pak Reno dengan perempuan yang pernah datang ke toko kita? Bisik Nisa. Daripada mengurus dia, mending kita makan. Ini sudah jam 1 siang. Ajakku dan mulai mengisi piringku. Betul. Makan urusan pertama, yang lain itu hanya pelengkap dalam hidup. Balas Nando dan mulai mengikuti jejakku. Kami bertiga menikmati makan siang dan sesekali bercanda. Nando sesekali mengisi piring kami saling bergantian. Ada beberapa menit kami menikmati hidangan, hingga satu persatu dari kami mulai mengambil tisu. Alhamdulillah, ucap kami bersamaan. Nis, Nando, aku permisi ke kamar kecil dulu. Apa mau kami temani? Balas Nando cengengesan. Kamu itu cowok, bukan betina. Tepuk Nisa pada pundak Nando, hingga pria kemayu itu melancipkan bibirnya. Aku berdiri dan melangkah ke arah kamar kecil sesuai petunjuk yang ada di dinding. Setelah tiba di ruangan yang saling berhadapan, aku langsung masuk dan memilih kamar yang paling pojok. Ada sekitar 5 menit aku dalam ruangan itu, hingga aku keluar. Aku heran, bisa-bisanya kalian makan di restoran semewah ini. Aku tidak yakin kalau kalian mampu membayar tagihannya. Natalia yang saat itu bersandar di dinding samping pintu sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Terus, apa urusanmu? Sedikit kuangkat ujung bibirku. Tentu ada urusannya. Setiap ada Kak Reno, kamu pasti ada. Hai, lihat dirimu dan bandingkan denganku. Dari segi manapun, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Hanya untuk mengalahkanmu, aku tidak perlu mengeluarkan energiku. Karena sebelum kamu berdiri, aku sudah berjalan. Apa maksudmu? Natalia menarik lenganku, lalu kutepis dengan kasar. Jangan menyentuhku. Ingat, sebelum mencari perkara denganku, ada baiknya kamu pikir 100 kali sebelum kamu menyesal. Kutinggalkan Natalia yang masih mengomel tidak karuan. Kenapa Mbak lama sekali? Apa sesuatu hal sudah terjadi? Tanya Nisa yang melihat wajahku sudah memerah. Aku baik-baik saja, Nis. Aku kembali duduk di tempat semula. Tidak usah setegang ini. Santai. Kita datang kemari bukan untuk mengurus masalah pribadi, tapi untuk bersenang-senang. Nando mencoba mencairkan suasana. Sedikit demi sedikit, suasana hatiku mulai membaik. Canda tawa kembali terdengar di antara kami bertiga. Kak Reno, coba lihat mereka. Hanya pegawai toko biasa. Yang gajinya tidak seberapa, tapi gayanya tak kalah dengan konglomerat. Kembali suara Natalia terdengar di belakangku. Kami bertiga segera berpaling dan mendapati Pak Reno dan Natalia yang manja di lengan Pak Reno. Sudahlah Natalia, tidak usah mengganggu mereka. Ucap Pak Reno melepaskan genggaman tangan Natalia. Kenapa Kak Reno selalu membela dia? Apakah kakak tidak merasa risih selalu diikuti perempuan ini? Tunjuk Natalia padaku. Apa maksudmu? Kami sama sekali tidak mengikuti kalian. Kalau bicara itu dipikir dulu. Jangan asal ngerocos. Tenanglah Rini, aku akan membelamu apapun yang terjadi. Suara Nando ngebas mirip lelaki tulen. Ini lagi satu. Apa dia pacarmu? Kalau iya, jaga dia sebaik mungkin. Jangan menjadi perebut milik orang. Wajahku seketika memerah mendengar perkataan Natalia itu. Aku berdiri dan mendorong pundak perempuan itu. Apa
Apa kamu bilang? Aku jadi perebut? Coba tanya pria yang ada di sampingmu itu. Siapa di antara kita yang jadi perebut? Kak Reno, coba jelaskan apa maksud ucapan perempuan ini. Kuangkat bibirku melihat ekspresi wajah Pak Reno. Aku mau lihat apa dia membela perempuan ini atau membelaku. Kenapa tidak menjawab pertanyaan kekasihmu? Kalau kamu takut, biar aku yang beritahu padanya hal sesungguhnya. Natalia, selama ini aku hanya menganggapmu adik. Tidak kurang, tidak lebih. Wajah Natalia seketika berubah, sedangkan Nando dan Nisa menutup mulut atas jawaban Pak Reno. Sekarang kamu bisa dengar sendiri jawaban dari pria ini. Jadi, jangan berharap memiliki sesuatu yang sudah milik orang lain. Paham? Aku berlalu pergi. Kak Reno mau kemana? Cegah Natalia saat Pak Reno ingin mengejarku. Natalia, lepaskan tanganmu. Pak Reno menepis tangan Natalia dan melangkah mengejarku. Tahu rasakan sekarang? Dasar perempuan bermuka tebal. Ucap Nando sembari tertawa. Tidak tebal lagi, tapi mirip batu. Nisa ikut menertawai Natalia. Awas saja kalian semua. Suatu saat aku akan memberi pelajaran pada kalian. Natalia ikut meninggalkan tempat itu. Segera aku hentikan sebuah taksi yang kebetulan melintas di depanku. Jalan, Pak. Baik, Mbak. Sang supir mulai menjalankan kendaraannya. Di sepanjang perjalanan, aku hanya diam sambil memandang keluar jendela. Beberapa kali nomor Pak Reno memanggil, tapi aku sama sekali tidak mengangkatnya. Mbak, sebenarnya kita mau kemana ini? Sudah 2 kali kita melewati jalan ini, tapi Mbak belum juga memberitahu saya di mana sebenarnya rumah Mbak. Kiri di depan, Pak. Kutepuk punggung jawab Pak supir. Sedikit demi sedikit, Pak supir menepikan kendaraannya. Apa benar ini rumahnya? Tanya Pak supir itu seakan tidak percaya. Rumah paling megah di antara rumah yang berdiri di sana. Ini rumah suamiku. Ini, Pak, sisanya untuk Bapak saja. Kuserahkan beberapa lembar uang merah pada Pak supir itu. Apa benar dia itu istri Tuan Reno? Ah, masa iya? Sudahlah, itu juga bukan urusanku. Pak supir taksi itu pergi dengan tanda tanya besar di kepala. Melihat kedatanganku, Pak Sapam berlari membuka pintu gerbang. Terima kasih, Pak. Ucapku lalu melangkah masuk. Sama-sama, Nyonya. Ada apa dengan Nyonya muda? Sepertinya beliau lagi ada masalah. Kembali pintu gerbang terbuka. Mobil Pak Reno datang dan berhenti. Pak Reno keluar dari dalam mobil dan berlari mengejarku. Dari mana saja kamu? Aku mencarimu ke semua tempat, tapi aku tidak menemukanmu. Pak Reno memegang kedua tanganku. Raut wajahnya terlihat panik. Untuk apa mencariku? Aku pasti kembali ke rumah ini. Tenang saja, aku tidak akan lari. Kenapa kamu marah-marah begini? Harusnya aku yang marah padamu karena kamu keluar dengan pria lain tanpa memberitahu padaku. Kamu cemburu. Apa bedanya denganmu? Makan dengan Natalia hanya berdua, dan kamu juga tidak memberitahu padaku, bukan? Kami itu mengurus bisnis, bukan santai sama seperti kalian. Ujung-ujungnya bisnis. Lama-lama check-in di hotel. Semalam kamu bilang padaku kalau kamu bisa mendapatkan wanita lebih baik dariku. Sekarang kamu sudah buktikan, dan aku melihatnya di depan mataku sendiri. Pak Reno memegang kepalaku dan mulai menciumku. Kedua mataku melotot. Ku coba mendorong tubuhnya, tapi sayang tenaganya begitu besar. Pak Sapam dan beberapa pelayan yang ada di sana melihat kami tercengang. Ada yang menutup mata, ada pula yang menutup mulut mereka. Hai, apa
Apa yang kalian lakukan di sini? Bubar, bubar, bubar. Teriak Bu Sulis mengusir para pelayan yang ada di sana. Mendengar suara Bu Sulis, Pak Reno segera melepaskanku. Secepat mungkin, kulap bibirku dengan baju. Reno, Rini, kenapa kalian melakukan hal tidak senonoh di sini? Kenapa tidak masuk ke kamar dan melakukan apapun yang kalian inginkan di dalam sana? Bukan mempertontonkan adegan mesra kalian pada para pelayan dan Pak Tono. Dasar menggelikan kalian ini. Omel Bu Sulis tanpa henti.